Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, yes. Alhamdulillah ya, kita masih semangat ya. Masih semangat untuk belajar menuntut ilmu. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mohon dipimpin oleh ketua kelasnya atau KM-nya. Ya, silahkan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Nah, sebelum kita mulai, nih kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi baiknya kita berdiri ya. Semua anak-anak mohon berdiri. Ya. Oke ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan kalian duduk kembali. Ya, Pak Irin akan mengabsen ya kalian. Pak Irin mau tanya siapa yang hari ini tidak hadir? Saya. Alasannya apa? Saftian ya, Muhammad Saftian sakit. Ya sakit ya. Jadi baiknya kita berdoa ya untuk Saftian. Semoga Saftian lekas sembuh dan bisa ikut belajar bersama kita lagi. Ada kegiatan baru ya, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia. Ini kegiatannya positif sekali. Ya. Kalian bangun tidur jam berapa? Jam 4:30 ya. Oh, ya berarti sebelum adzan subuh sudah bangun ya? Nah, lalu kalian sholat tidak? Sholat. Yakin ya sholat ya? Kalian wajib, karena sholat adalah kewajiban ya. Jangan sampai ada yang tidak sholat ya. Begitu. Setelah itu ada yang ke sekolahnya jalan kaki? Hah? Ada. Nah, itu adalah aktivitas yang bagus. Tentunya bagi kalian yang jarak rumahnya terjangkau atau dekat ya dengan sekolah, sudah baiknya berjalan saja. Itu adalah olahraga kecil kalian gitu. Agar apa? Agar kalian sehat dan bugar gitu ya. Nah, lalu kalian juga sudah seharusnya belajar ya. Kalian adalah pahlawan untuk diri kalian sendiri. Nah, tugas pahlawan adalah berjuang. Ya. Berjuangnya dengan cara apa versi kalian? Yaitu belajar. Maka manfaatkan waktu yang ada, jangan sia-siakan agar kalian tidak menyesal di kemudian hari. Begitu ya. Jadi baik-baik menggunakan waktu. Kalau ada waktu senggang, gunakan untuk belajar gitu ya. Nah, dan kalian apakah sudah sarapan? Sudah. Nah, ya.
Mulai dari sekarang, kalian sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan. Ya, sarapan itu wajib. Berjuang itu perlu stamina yang optimal. Ya, perlu badan yang sehat. Itu. Jadi tubuh kalian itu harus diisi. Ya, harus sarapan. Gitu ya. Lalu kalian juga harus bermasyarakat. Ya, bermasyarakatnya bagaimana? Harus berteman. Kalian punya teman nggak? Punya. Banyak, Pak. Gitu kan ya. Nah, itu baik. Jadi kalian wajib itu berteman, harus memiliki teman. Nah, yang terakhir, kalian jangan begadang. Harus tidur tepat waktu. Gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang kalian tanamkan itu yang namanya 7 kebiasaan anak Indonesia, ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai nih kepada materi inti, ya. Sebelum materi inti, Pak Irin mau nanya nih ke kalian. Kalian ada yang tahu nggak media sosial itu apa? Nah, bisa nggak sebutkan? Apa? Salah satunya YouTube, ya benar. Lalu? Hah? Facebook, Instagram. Oh, banyak ya. Berarti kalian sudah tahu ya. Wah, ini berarti sudah pada memainkan nih semuanya ya tentang media sosial ya. Bahkan kalian mungkin sudah hafal gitu loh. Bagaimana cara menggunakan media sosial. Begitu ya. Nah, kita masuk ya kepada materi nih. Nah, ya, sedikitnya yaitu kita akan membahas tentang informatika dampak sosial atau dampak sosial informatika. Itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang media sosial, ya. Nah, sebentar. Media sosial. Sebelum kita belajar ya. Nah, kalian harus tahu tujuan pembelajarannya. Yang pertama nih, peserta didik atau kalian nih, atau siswa mampu menjelaskan kegunaan media sosial dan dampak positif dan negatifnya. Itu pertama. Yang kedua, siswa atau peserta didik mampu mengevaluasi atau mengkaji ya kritis informasi atau berita dari media online. Ya, dari media online dan menyimpulkan apakah suatu berita merupakan berita bohong. Itu ya. Berita bohong atau hoax atau benar gitu kan ya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi inti, Pak Irin mau kasih nih peregangan dulu. Kita ice breaking dulu. Ya, kalian berdiri. Ya, kalian berdiri. Kita pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Kita pemanasan. Oke, ya, semuanya sudah siap? Oke, kita coba ya. Kita coba ya. Yo, siap semuanya? Siap. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, ya duduk dulu. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, udah peregangan ya. Nah, setelah itu Pak Irin kan kemarin sudah memberi assessment. Jadi coba kalian berkumpul atau membuat sebuah kelompok ya berdasarkan hasil asesmen kemarin. Silahkan buat kelompoknya. Ya.
jangan ya. Oke. Sudah merasa nyaman? Sudah ya. Nah, kita akan membahas tentang media sosial. Ya. Tentunya media sosial itu adalah hal yang menarik, hal yang membuat orang itu lupa segalanya, bahkan hal yang sekiranya membuat kita nyaman, saking nyamannya itu tanpa kita sadari banyak sekali dampak negatifnya. Tuh, assessment. Jadi coba kalian berkumpul atau membuat sebuah kelompok ya berdasarkan hasil asesmen kemarin. Silahkan buat kelompoknya. Ya. Jangan ya. Oke. Sudah merasa nyaman? Sudah ya. Nah, kita akan membahas tentang media sosial. Ya. Tentunya media sosial itu adalah hal yang menarik, hal yang membuat orang itu lupa segalanya, bahkan hal yang sekiranya membuat kita nyaman, saking nyamannya. Nah, di sini media sosial adalah media interaktif. Ya, tahulah makna interaktif, tahu? Yang aktif, yang menarik, ya, yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi. Nah, ini berkreasi nih. Kalian bisa berkreasi, membuat sebuah hasil atau karya kalian yang ditaruh di media sosial kalian, begitu, ya. Lalu menuliskan ide dan ekspresi. Nah, menuliskan ide dan kalian juga bisa mengekspresikan di media sosial. Kalian bisa memberikan avatar atau emoji, ya, versi kalian sedih, senang dan yang lainnya itu bisa. Serta membagikan informasi tersebut dalam komunitas virtual. Nah, yang dimaksud komunitas virtual adalah semacam yang kalian tadi sebutkan tuh pertama, ya, yaitu Facebook gitu. Itu komunitas, ya, TikTok gitu loh, Instagram. Nah, saat ini sangat banyak aplikasi media sosial yang digunakan oleh masyarakat yang memiliki fitur beragam, ya. Nah, ini sebagai berikut nih. Yang pertama, tentunya interaktif dan berbasis internet. Ya, media sosial itu sudah pasti berbasis internet. Kalau tanpa ada internet, ya, apakah kalian bisa nggak bermedia sosial? Nggak bisa kan? Iya, kalian pasti butuh yang namanya internet, makanya berbasis internet nih. Interaktif berarti saling aktif tuh. Ya, memang benar kan? Apa sih yang kalian lakukan ketika bermedia sosial? Pasti saling aktif ya? Apa? Ngobrol gitu, nonton, ya ada karya dilihat gitu kan ya. Nah, dan dapat melakukan dialog di antara pengguna media sosial. Nah, bisa ngobrol nggak? Bisa ngobrol, bisa video call, banyak sekali ya. Itu. Lalu yang kedua nih, pengguna dapat menciptakan konten. Kalian dapat menciptakan sebuah konten. Nah, sekarang klasifikasinya ada blog, blog, ya. Blog contohnya yaitu Blogger dan WordPress. Nah, ada foto sharing. Contohnya foto bucket, Google Foto. Ada video sharing, contohnya YouTube, video, TikTok. Ada social network. Ada Facebook, ada Instagram. Nah, yang kalian sering pakai ini yang mana? YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Banyak berarti kalian makanya ya. Kegiatan gitu kan ya. Pasti ada dampak positif dan negatifnya. Ada baik buruknya, ada bagus jeleknya gitu ya. Nah, dampak positifnya nih yang perlu kalian amati sama kalian perhatikan. Pertama, kedekatan sosial antar penggunanya. Dengan adanya media sosial, kalian
yang dulunya mau ngobrol, mau silaturahmi, mau main nih ke rumah si Aris atau mau apa, harus berkunjung ya. 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 Iya, kalau sekarang gitu kan ya, mau nanya kabar juga harus main ya. Kalian bisa langsung telepon gitu kan ya, menggunakan media sosial. Nah, itu adalah kedekatan sosial antar penggunanya. Jadi, ya sudah semakin cepat gitu kan ya. Mempermudah komunikasi, nah itu juga termasuk yang tadi dijelaskan. Ini positif dari media sosial. Bagi seorang bisnismen nih atau pembisnis ya, proses rekrutmen karyawannya akan menjadi lebih mudah. Dulu kita kalau mau rekrut karyawan gitu kan ya, atau kita mau mencari pekerjaan, kita harus apa dulu? Harus ke kantornya. Ya, harus ke kantornya, kalian bawa lamaran datang. Tapi sekarang dengan adanya media sosial gitu kan ya, kita nggak harus ke kantor, kita kirim CV, kalau lengkap atau oke bisa langsung dipanggil gitu kan ya. Nah, penegakan hukum dan investigasi. Nah, sekarang, nah selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya media sosial. Yang pertama itu pengaruh terhadap kesehatan emosional. Orang yang cenderung bermedia sosial itu biasanya menjaga emosionalnya itu susah. Mudah marah, kadang ya pemalu gitu loh. Itu emosi, gitu kan ya. Makanya jangan keseringan ya. Jangan keseringan bermedia sosial, apalagi sampai sendiri. Itu tidak apa-apa bermedia sosial, ya, gitu. Bermain di media sosial, tapi kita punya batasan, gitu. Lalu berita bohong atau berita palsu dan ujaran kebencian, hate speech, ya. Hate speech itu adalah ujaran kebencian. Nih, bagi laki-laki nih, saya karena nggak berani ngomong, ya, nggak berani ngomong kepada teman-teman saya, gitu ya. Nggak berani ngomong, akhirnya apa? Membuat komentar, ditulis. Nah, itu juga hate speech, ya. Ujaran kebencian. Nah, pencurian data nih, yang tiga nih, pencurian data. Nah, kalian jadi harus hati-hati dalam bermedia sosial. Jangan sampai kalian datanya diambil, ya, dihack. Itu, apalagi kalau orang yang suka apa-apa update status gitu kan ya. Semua aktivitasnya bakal kebaca. Mudah dicurinya datanya. Itu, ya. Ini adalah dampak negatif dan positifnya media sosial. Nah, ini berita hoax adalah berita bohong atau informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan atau menipu pembaca atau pendengar. Ya, berita hoax seringkali disebarkan melalui media sosial atau platform online lainnya dengan tujuan tertentu. Ya, pasti memiliki tujuan. Ya, seperti untuk kepentingan politik, komersil, atau untuk menyebarkan ujaran kebencian atau hate speech. Tuh ya. Nah, ini ada sebuah video ya. Coba kita tonton ya. Coba nih kita tonton videonya. Apa itu hoax? Siapa yang mau tahu? Gimana misalnya kalau lo lagi asik-asik makan? Lalu ini ada LKPD ya. Ada LKPD yang harus kalian selesaikan. Tapi sebelum kita mengerjakan LKPD, coba kita merefresh dulu ya. Kita refresh konsentrasi kita ya. 1, 2, tikus. Iya. Apa tadi katanya? Tikus kan bukan 3 ya, Riz. Ya, oke ya. 1, 2, 1, 2, 3. Nah, sip. Oke ya, duduk kembali silahkan. Oke ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini ada LKPD ya. Ada LKPD, nanti akan Pak Irin bagikan juga. Ya, akan Pak Irin bagikan LKPD-nya. Mohon ini diselesaikan, nanti ada alat juga ya, ada alat. Ini sudah terkoneksi dengan internet. Jadi nanti kalian tugasnya itu kalian
Amati berita dan informasi berikut ini. Nah, ini ya beritanya, permasalahannya. Misalkan tuh, carilah sumber informasi terkait berita atau informasi yang kalian amati. Apakah berita dan informasi tersebut adalah benar atau tidak? Hoax atau tidak? Gitu ya. Yang kedua, setiap kelompok memilih salah satu permasalahan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi nanti sesuai kelompoknya. Nanti presentasikan di depan teman-teman kalian. Ya. Nanti maju semuanya, nanti ada yang membaca gitu ya. Baik, yang pertama ini 1, 2. Ini permasalahannya. Silakan kalian kerjakan, kalian tulis di buku kalian ya. Ini, silakan kalian kerjakan. Ya, ini alatnya. Silakan kalian ambil ini sini salah satu. Kalian juga nih. Ingat ya, ini untuk mencari materi. Ini alatnya, ini Chromebook. Cari materi. Nah, oke ya. Bagi kalian yang sudah, ini ya, yang belum bisa dilanjutkan, tapi nanti mohon perhatikan ya teman-temannya yang mau presentasi gitu ya. Ini siapa yang siap terlebih dahulu? Kelompok mana yang siap? Kelompok 5? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4? Yuk, kelompok berapa? Kelompok 2 dulu. Oh, kelompok 1 dulu. Siap kelompok 1? Yuk, Dit. Nggak apa-apa, maju semuanya. Ya, kita belajar presentasi, belajar percaya diri. Mau di sini juga tidak apa-apa ya. Mohon perhatian ya teman-teman semuanya. Ini ada rekan kalian yang akan mempresentasikan hasil dari apa yang sudah didapatnya. Permasalahannya apa? Coba bacakan permasalahannya terlebih dahulu. Sehingga tidak dapat disimpulkan atau dibuktikan bahwa konsep tersebut adalah pasien diabetes dikarenakan meminum hasil produk dari PT Tirta Presindo Jaya. Kesimpulannya, hal tersebut tidak benar dan termasuk ke dalam kategori misleading content. Nah, Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 5. Pertama, ya. Sekolah menengah pertama. Oh ya, sebelum kita menonton video, ada baiknya kita mengumpulkan LKPD-nya terlebih dahulu, ya. Kumpulkan. Buku kalian ini dikumpulkan di sini. Atau dari Kemdikbud nih. Dampak negatif penyalahgunaan media sosial. Yang pertama, dampak yang terjadi pada fisik bila terlalu lama memandang gadget, mengganggu kesehatan mata, berdampak. Oke ya, di situ pesan terakhirnya adalah bijaklah kalian dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpancing, jangan mudah kalian menyebarkan ya berita-berita yang sekiranya itu tidak benar. Ya. Kalian jangan sampai terbawa suasana asik ya tanpa kalian sadari, malah tiba-tiba kalian nge-share berita yang sekiranya memang itu tidak benar. Hoax. Tadi di awal pelajaran bahwasanya sekarang media sosial itu sudah dijadikan sebuah bahan investigasi bagi badan hukum yang memiliki kepentingannya. Jadi sudah ada sekarang tuh undang-undang IT. Kalian nggak bisa yang namanya sesuka hati bermedia sosial, meskipun itu asik. Asik kan bermedia sosial itu? Itu asik.
banget gitu kan ya, apalagi menjelang mau tidur kalian, bahkan sampai tidur juga di samping handphone kalian ya, habis bermain media sosial ya. Kalian kan pasti seperti itu kan di rumah, bahkan karena handphone itu sering digunakan untuk media sosial, ketika kita tidak membawa handphone itu serasa kayak gimana gitu ya, ya kan? Handphone adalah bagian dari kita gitu ya. Jadi mohon itu kalian kurangi dan mohon bijak dalam bermedia sosial. Ya. Lalu ini ada ya, ada kuisis ya, ada kuisis. Ini mohon dibagikan. Nanti kalian caranya ada soal ya, ada soal. Nanti kalian tinggal pilih jawabannya. Jawabannya itu. Oke ya. Nah ini kalian jawab ya. Apakah pilihan kalian A, B, atau C ya? Siap ya? Ya, apakah yang dimaksud dengan media sosial? A. Tempat menyimpan barang pribadi secara online. B. Sarana komunikasi digital yang memungkinkan pengguna berbagi informasi dan berinteraksi. C. Aplikasi pengolah data dan angka. D. Situs untuk mencari data ilmiah. Jawab. Yo, jawab. Kalau ke atas, siap mana? Nah ini nanti kalian kayaknya tuh. Nah ya, itu soal terakhir ya. Kita. Jadi begini, semuanya sudah. Kita evaluasinya sudah. Nah, seru nggak? Oke ya. Jadi begini ya. Ini anak-anak semuanya ya, yang Bapak banggakan. Mohon perhatian semuanya. Ya. Oke ya, mohon perhatian semuanya. Ya. Kita fokus kepada materi. Nah, ini sekarang kita refleksi. Ya, jadi yang dijelaskan adalah tentang media sosial ya. Jadi harus atau kewajiban kita selaku pengguna media sosial itu harus berlaku bijak ya, harus berlaku bijak dan harus ada kewaspadaan. Ya, hati-hati makanya kalian nih terutama menaruh data dan yang lainnya karena memang banyak sekali dampaknya, terutama dampak mental. Ya, itu mental kalian nanti ketika misalkan informasi kalian itu tersebar dan yang lainnya karena kalian itu terlalu publis, maka akan berdampak ke mental kalian. Nah, pesan terakhir dari video yang sudah kalian tonton tadi adalah bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, itu adalah keamanan kalian ya, keamanan kalian, batasan kalian gitu kan ya, dan benteng karakter kita lah gitu kan untuk bermedia sosial ya, begitu. Mungkin itu saja ya materi kita saat ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan di minggu depan ya dengan materi yang baru yaitu tentang cyberbullying ya. Cyberbullying ini masih sama ya, masih di di bab terakhir kita ya. Mungkin itu saja ya materi kita saat ini. Kurang lebihnya Pak Irin mohon maaf ya. Pak Irin tutup kegiatan pembelajaran ini. Semoga kita diberikan kemudahan ya dalam mencerna ilmu pengetahuan yang sudah Pak Irin ajari ya dalam proses belajar kita ya. Akhir kata Pak Irin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.